Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Al-ayat sadaqallahu alazim. Hadirin Fatimah rahimahullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya terhadap kita sekalian. Terlebih nikmat iman dan Islam yang insyaallah tetap kita pertahankan sampai akhir hayat kita dan juga kita siap untuk mempertanggungjawabkan. Salawat dan salam tentunya tetap ditujukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Fatimah rahimahullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya juga kita selalu memohon karunia rahmatnya, petunjuknya
terlebih maghfirahnya yang terus kita harapkan, yang terus kita gapai untuk menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, tapi juga kita bisa terselamatkan di yaumil akhir nanti, dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khadimat rahimahullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah pun menganjurkan kepada kita supaya kita terhindar dari amarahnya, supaya kita terhindar dari sisanya. Maka Allah berpesan untuk kita semua selalu meningkatkan, menjaga, memelihara ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khadimat rahimahullah, sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian untuk senantiasa mempertahankan, bahkan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai manusia." Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyeru orang-orang yang beriman saja, tidak hanya menyeru orang-orang muslim saja, tapi atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia, siapapun orangnya, muslim ataupun bukan muslim, Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, siapapun kamu, bertakwalah kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan juga, menjadikan juga pasangan Nabi Adam itu, yaitu Hawa. Wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Maka dari keduanya itu berkembang biaklah manusia dengan begitu banyak, dengan begitu pesat. Rijalan katsiran wa nisaa. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis kelamin wanita. Hadirin khadimat rahimahullah, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala kembali mengungkapkan, kembali menegaskan. Padahal di awal tadi sudah Allah katakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kamu pada Rabb kamu. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, menegaskan kembali, supaya manusia terselamatkan dari sisanya, supaya manusia terhindar dari neraka jahanam. Maka Allah kembali menegaskan, "Wattaqullah." Kalian tetap harus mempertahankan, harus meningkatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kalian suka curhat, suka memohon, suka berdoa, suka meminta kepadanya. Nah, karena kalian sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat memohon, maka tingkatkan ketakwaan itu. Maka tingkatkan, khusyukkan lagi ibadah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasaaluna bihi, yang mana kamu suka memohon, kamu yang sangat yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai luntur. Hadirin khadimat rahimahullah, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di samping kita dianjurkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian kata Allah dalam ayat itu, wal arham, dan juga sambungkan tali silaturahim. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW lebih spesifik lagi kalimatnya, kata Nabi, wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Sambungkan oleh kamu tali silaturahim, kamu akan masuk surga di salam dengan selamat. Hadirin khadimat rahimahullah, sedaya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menegaskan kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menegaskan wal arham, atau kata Nabi tadi dalam hadis wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Jadi arham itu adalah bentuk jamak dari kalimat rahim, bentuk tunggalnya rahim, bentuk jamaknya arham, rahim. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk menyambungkan silaturahim. Lalu rahim itu apa? Rahim yang kita ketahui,
rahim yang sudah lumrah maknanya. Rahim itu adalah tempat bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Itu disebut dengan rahim. Lalu apa hubungannya? Apa maknanya? Apa maksudnya? Dalam Al-Quran bahkan hadis juga Nabi mengungkapkan sambungkan silaturahim. Padahal rahim itu adalah tempat bayi yang masih dalam perut. Apa makna itu? Hadirin Fatimah rahimahullah, sedaya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra bahasa Arab, ada kalimat, ada kaidah yang disebut dengan makaniyah. Makaniyah itu adalah disebutkan tempat tapi maksudnya isinya. Seperti kita juga sering mengungkapkan seperti itu. Kadang-kadang kita juga mengatakan ketika ada kelas ribut melulu, berisik melulu, ada guru mengatakan itu kelas itu ribut amat sih, berisik amat sih. Itu sebetulnya yang berisik bukan kelasnya, tapi isinya, orang-orang yang ada di kelas itu. Atau majelis sudah memutuskan perkara seperti ini. Ini bukan majelis yang memutuskan, tapi hakim ataupun orang yang ada berwenang di majelis itu sudah menetapkan aturan. Nah, ini sebutnya makannya, disebut tempat tapi maksudnya isinya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sambungkan silaturahim, bukan rahimnya yang disambungkan, tapi isinya. Isi di dalam rahim itu, bayi itu ketika dia hidup menjadi manusia nanti, ini harus disambungkan. Apa yang harus disambungkan? Yaitulah akidahnya, syariatnya, supaya terus menyambung dengan orang tuanya. Bahkan seluruh umat manusia ini wasilul arham, tersambungkan tali silaturahimnya, sambung, menyambung akidah dan keyakinannya. Hadirin khotimah rahimahullah, sedaya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makna silaturahim itu tidak hanya sekedar musafahah, tidak hanya sekedar berjabat tangan, tidak hanya sekedar bertatap muka, tidak hanya sekedar saling mengunjungi. Makna silaturahim tidak hanya sekedar itu, walaupun itu bagian dari silaturahim juga. Tapi lebih jauh lagi, lebih pokok lagi, makna silaturahim itu tersambung akidah kita, tersambung keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Profesi boleh berbeda, kegiatan boleh berbeda, amalia silahkan bisa memilih. Tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus sama, harus lurus melalui jalur yang sama, yaitu petunjuk Rasulullah SAW. Itulah makna silaturahim. Sebab kalau sudah putus silaturahim, ini sudah akan putus juga hubungan nasabnya, hubungan kekeluargaannya, hubungan persaudaraannya. Seperti dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Hajar, walaupun dia hidup serumah, bisa jadi makan bareng dalam satu rumah, tapi karena beda keyakinan, beda akidah, maka Allah pisahkan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya Kan'an. Ini juga walaupun hidup serumah, bahkan bisa jadi juga makan bareng di situ. Tapi karena berbeda akidah, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, maka Allah pun pisahkan. Nabi Nuh diberikan tempat yang menyenangkan, sementara Kan'an putranya karena membangkang, karena tidak mau menyambungkan akidahnya dengan ayahnya yang lurus itu, maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke neraka. Sampai di Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Nabi Nuh sempat protes, sempat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau berjanji akan membahagiakan aku, tapi mana mungkin aku bisa bahagia kalau lihat anakku seperti itu. Itu kan keluargaku juga," kata Nabi Nuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Benar, itu keluarga kamu, itu anak kamu. Tapi maaf, walaupun anak kamu itu laisa minka, min ahlika, tapi sayang, dia bukan dari keluarga kamu." Disebut anak tapi bukan keluarga. Kenapa? Karena satu alasannya, yaitu ghairu amil sholihin, karena dia tidak melakukan amal soleh, tidak melakukan amal yang baik, yang benar, yang sudah diajarkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin khotimah rahimahullah, sedaya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah
karena sudah putus tali silaturahim. Jadi sebetulnya pada hakikatnya putus juga hubungan nasabnya, hubungan persaudaraannya, hubungan kekeluargaannya. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Nabi menegaskan, jadi tidak hanya di akhirat saja orang yang sudah berbeda keyakinan akidahnya, berbeda keyakinannya akan putus, sebetulnya di dunianya saja sudah putus. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak ada waris mewariskan orang kafir dengan orang muslim. Orang muslim tidak bisa mewariskan kepada mereka yang bukan muslim. Begitu juga orang yang bukan muslim tidak bisa mewariskan kepada orang yang muslim. Artinya kalau bapaknya Islam, anaknya bukan Islam, maaf, di mana bapaknya meninggal, anak tersebut yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Begitupun sebaliknya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Nah, jadi dalam ajaran Islam, dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini lebih tegas lagi bahwa orang yang sudah putus tali silaturahimnya ini bukan hanya sekedar di akhirat dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya di dunianya saja dia sudah tidak ada hubungan. Buktinya warisnya saja sudah putus walaupun masih hidup baru. Hadirin khotimah rahimakumullah, sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi supaya kalian bisa terselamatkan, terbebaskan dari api neraka, maka wal arham, kata Allah Subhanahu wa taala, sambungkan tali silaturahim itu sehingga kamu bisa merasakan bahagia hidup berkeluarga di yaumil akhir nanti. Bahkan Nabi tadi menegaskan wasilul arham tadkhulul bisalam, sambungkan tali silaturahim dan kamu bisa yaitu masuk surga dengan selamat karena sudah sama-sama satu keyakinan, karena sudah sama-sama saling mengingatkan, karena sudah menjalankan ajaran Rasulullah yang lurus, yang benar, karena tadi sudah tersambung tali silaturahim. Hadirin khotimah rahimakumullah, sudah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat itu di surat An-Nisa ayat pertama Allah menegaskan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingatlah sesungguhnya Allah itu bagi kamu ini sangat dekat sekali. Bahkan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat lain innallaha alimun bidzatis sudur. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kamu sampai Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui terhadap isi hati kamu, terhadap bisikan getaran hati kamu. Oleh karena itu, karena Allah mengetahui isi hati kita, oleh karena itu kita dituntut berbuat kebaikan tidak hanya sekedar berbentuk amal, tapi mulai dari niatnya saja ini kita diarahkan, dianjurkan untuk senantiasa punya niatan baik, punya niatan bagus, tidak punya niat yang buruk, tidak punya niat yang jahat, tapi senantiasa kita punya hati yang lurus, punya hati yang baik, punya niat yang benar, maka akan dijadikan catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha alimun bidzatis sudur. Jauhkan, hindarkan niat-niat buruk yang ada dalam diri kita. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dan hada wa Muhammadina radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin khotimah rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan curahan ridho dan maghfirah-Nya dan selalu membimbingkan arahan kepada kita sekalian dan memberikan istiqomah, kekuatan bagi kita untuk tetap di jalan yang lurus, tetap jalan yang benar, yaitu dalam ajaran Islam yang tentunya akan menyelamatkan. Hadirin khotimah rahimakumullah, dan tentunya pesan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan ini juga tidak boleh kita abaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi khusus untuk mereka orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sudah punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melepaskan ketakwaan itu. Bahkan wala tamutuna, ingat, kamu jangan sampai wafat, kamu jangan sampai meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kamu berada dalam keadaan Islam. Karena itu akan memberikan keselamatan. Hadirin khadimat rahimahullah, sekalian jemaah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya terus memberikan bimbingannya dan juga maghfirahnya terhadap kita sekalian. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Segala kekurangan tentunya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, khususnya bagi saya lagi. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Hamdan syakirin hamdan naik, hamdan ghafin amahu zidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yakun bicara wa jika di sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil wa taubatan fil maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa lazzatin minar wal afi indal lisan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.